Puji nama Tuhan. Selamat pagi bagi keluarga RW semuanya. Kita akan bersama-sama mencari wajah Tuhan. Kita akan mempersembahkan segenap hidup kita untuk kemuliaan Tuhan Kristus. Kita sembah Tuhan Allah kita, Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Bapa, sembahkan tubuhku bagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, bagai ibadah yang sejati. Bapa, ku persembahkan. Bapa, ku persembahkan tubuhku bagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, bagai ibadah yang sejati. Ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan namamu. Bapa, ku persembahkan tubuhku bagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, bagai ibadah yang sejati. Ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan namamu. Ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan namamu, untuk kemuliaan namamu, untuk kemuliaan namamu. Yesus Tuhan, ku persembahkan seluruhnya. Haleluya, glory, terpuji namamu Tuhan. Ku serahkan semuanya. Haleluya, haleluya, ku percaya pada firman-Mu, ku berserah, ku percaya. Haleluya, glory, sembahkan Tuhan Allah, kudus, kudus namamu. Hanya Kau
Tuhan yang sanggup pulihkan kami umat-Mu. Haleluya. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan. Puji Tuhan, kita akan membacakan kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus menuntun kita dalam pembacaan dalam Bilangan pasal yang ke-16. Pemberontakan Korah, Datan, dan Abiram. Korah bin Yisar bin Kehat bin Lewi beserta Datan dan Abiram, anak-anak Eliab, dan On bin Pelet, ketiganya orang Ruben, mengajak orang-orang untuk memberontak melawan Musa beserta 250 orang Israel. Pemimpin-pemimpin umat itu yaitu orang-orang yang dipilih oleh rapat, semuanya orang-orang yang kenamaan. Maka mereka berkumpul mengurumuni Musa dan Harun serta berkata kepada keduanya, "Sekarang cukuplah itu. Segenap umat itu adalah orang-orang kudus dan Tuhan ada di tengah-tengah mereka. Mengapakah kamu meninggi-ninggikan diri di atas jemaat Tuhan?" Ketika Musa mendengar hal itu, sujudlah ia. Dan ia berkata kepada Korah dan segenap kumpulannya, "Besok pagi Tuhan akan memberitahukan siapa kepunyaannya dan siapa yang kudus, dan ia akan memperbolehkan orang itu mendekat kepadanya. Orang yang akan dipilihnya akan diperbolehkannya mendekat kepadanya. Perbuatlah begini. Ambillah perbaraan-perbaraan, hai Korah, dan kamu segenap kumpulannya. Bubuhlah api ke dalamnya dan taruhlah ukupan di atasnya di hadapan Tuhan pada esok hari. Dan orang yang akan dipilih Tuhan, dialah yang kudus. Cukuplah itu, hai orang-orang Lewi." Lalu berkatalah Musa kepada Korah, "Cobalah dengar, hai orang-orang Lewi, belum cukupkah bagimu bahwa kamu dipisahkan oleh Allah Israel dari umat Israel dan diperbolehkan mendekat kepadanya? Supaya kamu melakukan pekerjaan pada kemah suci Tuhan dan bertugas bagi umat itu untuk melayani mereka, dan bahwa engkau diperbolehkan mendekat bersama-sama dengan semua saudaramu Bani Lewi, dan sekarang mau pula kamu menuntut pangkat imam lagi. Sebab itu engkau ini dengan segenap kumpulanmu, kamu bersepakat melawan Tuhan. Karena siapakah Harun sehingga kamu bersungut-sungut kepadanya?" Adapun Musa telah menyuruh orang untuk memanggil Datan dan Abiram, anak-anak Eliab, tetapi jawab mereka, "Kami tidak mau datang. Belum cukupkah bahwa engkau memimpin kami keluar dari suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, untuk membiarkan kami mati di padang gurun, sehingga masih juga engkau menjadikan dirimu Tuhan atas kami? Sungguh engkau tidak membawa kami ke negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ataupun memberikan kepada kami ladang-ladang dan kebun-kebun anggur sebagai milik pusaka. Masakan engkau dapat mengelabui mata orang-orang ini? Kami tidak mau datang." Lalu sangat marahlah Musa dan ia berkata kepada Tuhan, "Janganlah perhatikan segala persembahan mereka. Belum pernah kuambil satu ekor keldai pun dari mereka, dan belum pernah kulakukan yang jahat kepada seseorang pun dari mereka." Lalu berkatalah Musa kepada Korah, "Engkau ini dengan segenap kumpulanmu harus menghadap Tuhan, engkau dan mereka dan Harun pada esok hari.
Baiklah kamu masing-masing membawa perbaraannya, membubuh ukupan di atasnya, lalu kamu mempersembahkan masing-masing perbaraan ke hadapan Tuhan. 250 perbaraan, juga engkau ini dan Harun masing-masing harus membawa perbaraannya. Maka mereka masing-masing membawa perbaraannya, membubuh api ke dalamnya, menaruh ukupan di atasnya, lalu berdirilah mereka di depan pintu kemah pertemuan, juga Musa dan Harun. Ketika Korah mengumpulkan segenap umat itu melawan mereka berdua di depan pintu kemah pertemuan, tampaklah kemuliaan Tuhan kepada segenap umat itu. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun, pisahkanlah dirimu dari tengah-tengah umat ini, supaya kuhancurkan mereka dalam sekejap mata. Tetapi sujudlah mereka berdua dan berkata, ya Allah, Allah dari roh segala makhluk, satu orang saja berdosa, masakan engkau murka terhadap segenap perkumpulan ini? Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, katakanlah kepada umat itu, pergilah dari sekeliling tempat kediaman Korah, Datan, dan Abiram. Lalu pergilah Musa kepada Datan dan Abiram, dan para tua-tua Israel mengikuti dia. Berkatalah ia kepada umat itu, baiklah kamu menjauh dari kemah orang-orang fasik ini, dan janganlah kamu kena kepada suatu apapun dari kepunyaan mereka, supaya kamu jangan mati lenyap oleh karena segala dosa mereka. Maka pergilah mereka dari sekeliling tempat kediaman Korah, Datan, dan Abiram. Keluarlah Datan dan Abiram lalu berdiri di depan pintu kemah mereka bersama-sama dengan istrinya, para anaknya dan anak-anaknya yang kecil. Sesudah itu berkatalah Musa, dari hal inilah kamu akan tahu bahwa aku diutus Tuhan untuk melakukan segala perbuatan ini, dan hal itu bukanlah dari hatiku sendiri. Jika orang-orang ini nanti mati seperti matinya setiap manusia, dan mereka mengalami yang dialami setiap manusia, maka aku tidak diutus Tuhan. Tetapi jika Tuhan akan menjadikan suatu yang belum pernah terjadi, dan tanah mengangakan mulutnya dan menelan mereka beserta segala kepunyaan mereka, sehingga mereka hidup turun ke dunia orang mati, maka kamu akan tahu bahwa orang-orang ini telah menista Tuhan. Baru saja ia selesai mengucapkan segala perkataan itu, maka terbelahlah tanah yang di bawah mereka, dan bumi membuka mulutnya dan menelan mereka dengan seisi rumahnya, dan dengan semua orang yang ada pada Korah, dan dengan segala harta milik mereka. Demikianlah mereka dengan semua orang yang ada pada mereka turun hidup-hidup ke dunia orang mati, dan bumi menutupi mereka sehingga mereka binasa dari tengah-tengah jemaah itu. Dan semua orang Israel yang di sekeliling mereka berlarian mendengar teriak mereka, sebab kata mereka, jangan-jangan bumi menelan kita juga. Lagi keluarlah api berasal daripada Tuhan, lalu memakan habis ke-250 orang yang mempersembahkan ukupan itu. Tuhan berfirman kepada Musa, katakanlah kepada Eleazar, anak Imam Harun, supaya ia mengangkat perbaraan-perbaraan dari antara perbaraan kebakaran itu, lalu hamburkanlah api itu jauh-jauh, karena semuanya itu kudus, yakni perbaraan orang-orang berdosa yang telah membayarkan nyawanya. Kemudian semuanya itu harus ditempa tipis-tipis menjadi salut mesbah, sebab telah dibawa ke hadapan Tuhan oleh orang-orang itu. Jadi semuanya itu kudus. Dengan demikian hal itu menjadi tanda bagi orang Israel. Maka Imam Eleazar mengambil perbaraan-perbaraan tembaga yang telah dibawa oleh orang-orang yang terbakar itu, lalu ditempa menjadi salut mesbah. Itu menjadi suatu peringatan bagi orang Israel, supaya jangan tampil orang awam yang bukan dari keturunan Harun untuk membakar ukupan di hadapan Tuhan. Dan janganlah ia menjadi seperti Korah dan kumpulannya, seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya dengan perantaraan Musa. Tetapi pada keesokan harinya bersungut-sungutlah segenap umat Israel kepada Musa dan Harun. Kata mereka, kamu telah membunuh umat Tuhan. Ketika umat itu berkumpul melawan Musa dan Harun, dan mereka memalingkan mukanya ke arah kemah pertemuan, maka kelihatanlah awan itu menutupinya, dan tampaklah kemuliaan Tuhan. Lalu pergilah Musa dan Harun ke depan kemah pertemuan. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah dari tengah-tengah umat ini, supaya kuhancurkan mereka dalam sekejap mata. Lalu sujudlah mereka. Berkatalah Musa kepada Harun, ambillah perbaraan, bubuhlah api ke dalamnya dari atas mesbah, dan taruhlah ukupan, dan pergilah dengan segera kepada umat itu, dan adakanlah pendamaian bagi mereka. Sebab murka Tuhan telah berkobar.
dan telah sedang mulai. Maka Harun mengambil perbaraan seperti yang dikatakan Musa, dan berlarilah ia ke tengah-tengah jemaah itu, dan tampaklah tulah telah mulai di antara bangsa itu. Lalu dibubuhnyalah ukupan dan diadakannyalah pendamaian bagi bangsa itu. Ketika ia berdiri di antara orang-orang mati dan orang-orang hidup, berhentilah tulah itu. Dan mereka yang mati kena tulah itu ada 14.700 orang banyaknya. Belum terhitung orang-orang yang mati karena perkara Korah. Ketika Harun kembali kepada Musa di depan pintu kemah pertemuan, itulah tulah itu telah berhenti. Puji Tuhan. Firman Tuhan, kita akan bersama-sama dengan firman Tuhan saat ini. Kita percaya firman Tuhan berkuasa, beri semua kemenangan atas semua dosa dan masalah. Ya Tuhan, ku percaya. Ya Tuhan, ku percaya. Aku percaya, lewati lembah air mata, aku percaya. Firman-Mu ya dan amin. Aku percaya kemenangan sudah Kau jamin. Aku percaya. Ya Tuhan, ku percaya. Aku percaya, lewati lembah air mata, aku percaya. Firman-Mu ya dan amin. Aku percaya kemenangan sudah Kau jamin. Aku percaya kemenangan sudah Kau jamin. Aku percaya kemenangan Kau jamin. Kemenangan sudah Kau jamin. Aku percaya. Shalom saudara, selamat pagi. Di pagi hari ini kita kembali akan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang telah kita baca tadi, yaitu di dalam Bilangan pasal yang ke-16. Kita melihat di sini Bilangan 16 ini ada pemberontakan yang terjadi di Israel. Jadi kita tahu, kita sudah mengikuti bersama bahwa Israel ini berada di padang gurun. Jadi setelah mereka keluar dari Mesir, mereka ini berada di padang gurun, dipimpin oleh Musa. Dan kemudian mereka ini memiliki imam besar, yaitu Harun, sebagai pemimpin mereka. Nah, kalau kita melihat dan kita perhatikan tadi, cerita ini yang kita sudah baca mungkin sangat mengerikan, di mana tanah itu bisa menelan orang hidup-hidup. Tetapi ini bukan terjadi tanpa sebab. Jadi sekali lagi Tuhan menghukum itu bukan semena-mena. Tuhan itu ingin menyiksa umatnya,
ingin umatnya sengsara. Tetapi ini ada sebab yang menurut saya ini fatal. Yang pertama, kalau sudah melihat ada sebenarnya dua kejadian. Yang pertama adalah Korah, ya. Korah ini dia dikatakan tidak terima dengan kepemimpinan Musa. Maka dikatakan ayat yang kedua, untuk memberontak melawan Musa serta 250 orang Israel pemimpin-pemimpin umat itu, yaitu orang-orang yang dipilih oleh rapat, semuanya orang yang kenamaan. Maka mereka berkumpul mengerumuni Musa dan Harun serta berkata kepada keduanya, sekarang cukuplah itu. Segenap umat itu adalah orang-orang kudus. Mengapa Tuhan ada di tengah-tengah mereka? Mengapakah kamu meninggikan diri di atas jemaah Tuhan? Jadi pertama Korah. Korah ini ingin mengambil jabatan Musa. Dia mau ditinggikan. Jadi dia sudah menentang Musa. Nah, kemudian ada lagi di dalam ayat yang ke-12, adapun Musa telah menyuruh orang untuk memanggil Datan dan Abiram, anak Eliab. Tetapi jawab mereka, kami tidak mau datang. Belum cukupkah bahwa engkau memimpin kami keluar dari suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya untuk membiarkan kami mati di padang gurun, sehingga masih juga engkau menjadikan dirimu tuan atas kami? Sungguh engkau tidak membawa kami ke negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ataupun memberikan kepada kami ladang-ladang dan kebun-kebun anggur sebagai milik pusaka. Masakan engkau dapat mengelabui mata orang-orang ini? Kami tidak mau datang. Jadi Datan dan Abiram ini kasusnya berbeda. Yang pertama Korah, kasusnya ingin meninggikan diri menjadi sama seperti Musa. Dan kemudian Datan dan Abiram ini menentang kepemimpinan Musa. Jadi artinya ini sudah parah ya. Ada satu pribadi yang ingin seperti Musa, berusaha seperti Musa. Datan dan Abiram ini menentang kepemimpinan Musa. Bahasanya adalah bersungut-sungut, nggak mau lagi dipimpin oleh Musa, karena mereka dalam hidup mereka, kami ini hanya di padang gurun. Padahal kita tahu ya, meskipun Israel ini di padang gurun, tapi mereka ini ada dalam pemeliharaan Tuhan. Nah, mereka ini berkata, kami ini pergi dari negeri yang penuh susu dan madunya, yang berlimpah-limpah. Padahal mereka ini pergi pada waktu dikeluarkan Musa, mereka ini semuanya berteriak-teriak. Jadi saudara bayangkan, mereka ini budak yang sengsara, yang minta tolong dikeluarkan. Nah, tetapi ketika mereka sudah dibebaskan, memang mereka berada di padang gurun. Mereka berkata apa? Engkau membawa kami keluar dari negeri yang baik. Nah, itu ya. Jadi intinya adalah Datan dan Abiram ini tidak mau lagi mengikuti pengaturan Musa. Nggak mau lagi taat kepada Musa, memberontak. Jadi yang pertama Korah ini mau menjadi seperti Musa yang menduduki jabatan yang tinggi, dan kemudian Datan dan Abiram ini tidak mau lagi ada di dalam pengaturan Musa. Padahal Musa itu yang memberikan Musa perintah itu adalah Tuhan. Jadi secara tidak langsung Datan dan Abiram ini berusaha untuk memberontak kepada Tuhan. Kalau saudara baca, Musa ini berkata, apakah aku sehingga engkau melawannya? Padahal Musa ini firmannya itu adalah firman yang diucapkan oleh Tuhan. Jadi mereka berdua ini sama saja menentang Tuhan. Nah, pada akhirnya ada apa? Tuhan membela Musa beserta dengan Harun, imam-imam, dibela oleh Tuhan. Kita lihat, kita baca dalam ayat yang ke-27. Maka pergilah mereka dari sekeliling tempat kediaman Korah, Datan dan Abiram. Jadi Israel itu suruh pergi. Keluarlah Datan dan Abiram
lalu berdiri di depan kemah mereka bersama-sama dengan istrinya, para anaknya dan anak-anak yang kecil. Sesudah itu berkatalah Musa, dari hal inilah kamu akan tahu bahwa aku diutus Tuhan untuk melakukan segala perbuatan ini. Dan hal itu bukanlah dari hatiku sendiri. Jika orang-orang ini nanti mati seperti matinya setiap orang, setiap manusia, dan mereka mengalami yang dialami setiap manusia, maka aku tidak diutus Tuhan. Tetapi jika Tuhan akan menjadikan sesuatu yang belum pernah terjadi dan tanah mengangangkan mulutnya dan menelan mereka beserta segala kepunyaan mereka, sehingga mereka hidup-hidup turun ke dunia orang mati, maka kamu akan tahu bahwa orang-orang ini telah menista Tuhan. Baru saja ia selesai mengucapkan segala perkataan itu, maka terbelahlah tanah di bawah mereka, dan bumi membuka mulutnya dan menelan mereka dengan seisi rumahnya dan dengan semua orang yang ada pada Korah dan segala harta milik mereka. Jadi Korah, Datan, dan Abiram ini dikhususkan oleh Tuhan beserta pengikutnya, dikhususkan oleh Tuhan untuk dibinasakan. Jadi Musa berkata, siapa yang memihak kepada Tuhan hendaklah memisahkan diri. Siapa yang mau taat kepada perintah Tuhan hendaklah memisahkan diri dari Korah, Datan, dan Abiram. Dan bangsa Israel sebagian besar taat, ya. Mereka memisahkan diri. Dan kemudian ini Musa ini berkata demikian, aku ini hanya melakukan perintah Tuhan, dan dari sinilah kamu akan mengetahui bahwa aku ini diutus Tuhan. Jadi tanda ini bukan untuk meninggikan Musa, tetapi untuk membukakan mata Israel bahwa benar-benar Tuhan ada di apa? Di dalam perkemahan Israel. Dengan apa? Dengan tanda yang luar biasa. Jadi kalau Musa berkata begini, kalau orang Bani Korah ini mati, Korah, Datan, dan Abiram ini mati dengan biasa, mati seperti orang mati biasa, sakit mungkin mati, maka aku nggak diutus oleh Tuhan. Tetapi kalau dengan tanda yang luar biasa, maka kamu akan tahu bahwa aku ini diutus oleh Tuhan. Singkatnya seperti itu. Dan baru saja Musa berkata demikian, maka jadi bumi itu menelan hidup-hidup. Jadi misalnya rombongan itu di sana di depan dan rombongan Musa di belakang sini, sebesar Israel, rumah mereka, semua harta milik mereka itu tiba-tiba masuk. Gak tahu caranya gimana, tiba-tiba masuk, ditelan oleh bumi dan ditutup langsung. Masuk, dibuka, ditutup langsung. Jadi ini perkara yang luar biasa. Ini terjadi bukan, sekali lagi, bukan Tuhan ingin kejam kepada mereka, enggak. Tapi Tuhan ingin membuktikan bahwa ketika kamu melawan perintah Tuhan ada akibatnya. Dan kemudian Musa ini harus dihormati, karena Musa ini setiap perintah yang diberikannya ini bukan berdasarkan kemauan Musa, tetapi kemauan Tuhan. Nah, dari sini kita harus belajar bahwa kita jangan menjadi orang yang suka memberontak. Jangan menjadi orang yang suka melawan, tetapi hendaklah kita taat kepada pemimpin, kepada Tuhan. Dan kemudian terjadi lagi ayat yang ke-41. Jadi ini memang perpecahan yang sangat besar terjadi, ya. Tetapi pada keesokan harinya bersungut-sungutlah segenap umat Israel kepada Musa dan Harun. Kata mereka, kamu telah membunuh umat Tuhan. Ketika umat itu berkumpul melawan Musa dan Harun, dan mereka memalingkan mukanya ke arah kemah pertemuan, maka kelihatanlah awan itu menutupinya, dan tampaklah kemuliaan Tuhan. Maka pergilah Musa dan Harun ke depan kemah pertemuan. Ayat yang ke-44. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah dari tengah-tengah umat ini, supaya kuhancurkan mereka dalam sekejap mata. Lalu sujudlah mereka. Berkatalah Musa dan kepada Harun, ambillah perbaraan, bubuhlah api ke dalamnya dari atas mezbah, dan taruhlah ukupan, dan pergilah dengan segera kepada umat itu, dan adakanlah pendamaian bagi mereka, sebab murka Tuhan telah berkobar dan tulah sedang mulai. Maka Harun mengambil perbaraan seperti yang dikatakan Musa. Maka berlarilah ia ke tengah-tengah jemaah itu, dan tampaklah tulah telah
mulai dari antara bangsa itu, lalu dibubunyalah ukupan dan diadakannyalah pendamaian bagi bangsa itu. Ketika ia berdiri di antara orang-orang mati dan orang-orang hidup, berhentilah tulah itu. Dan mereka yang mati kena tulah itu ada 14.700 orang banyaknya. Belum terhitung orang-orang yang mati karena perkara Korah. Jadi mereka ini memang bangsa yang tegar tengkuk memang. Jadi barusan mereka melihat yang memberontak kepada Musa itu ditelan hidup-hidup. Keesokan harinya mereka ini bersungut-sungut. Jadi bukan 1 bulan kemudian, besoknya setelah mereka melihat, oh, orang yang melawan Tuhan itu mendapat akibatnya. Tetapi keesokan harinya bersungutlah orang Israel ini. Kamu membunuh umat Tuhan, Musa. Kamu membunuh umat Tuhan. Turun kamu dari jabatan. Mungkin seperti itu. Artinya apa? Ini kembali lagi memberontak. Jadi Israel ini kurang belajar, tidak belajar dari kesalahan. Belum lama sudah melihat, ngeri kan? Itu kalau saudara menyaksikan secara langsung pasti kita, 1 minggu berdebar-debar jantung. Karena apa? Itu bumi mengangangkan mulutnya, jadi ditelan hidup-hidup. Belum 1 minggu, baru besoknya mereka sudah apa? Memberontak lagi kepada Musa. Musa, kamu membunuh umat Tuhan. Maka apa? Marahlah. Yang marah itu sebenarnya bukan Musa. Musa itu firman Tuhan mengatakan orang yang paling lemah lembut. Yang marah ini Tuhan. Tuhan bilang apa? Jadi Tuhan dengan Musa ini sangat dekat ya. Tuhan bilang apa? Pergi kamu dari tengah-tengah bangsa itu, akan kuhancurkan bangsa itu dalam sekejap mata. Jadi sebenarnya itu sudah mau dihancurkan. Israel itu sudah nggak ada sebenarnya. Tapi kan Musa kan nggak mau kayak gitu ya. Dia seorang yang sangat lemah lembut. Dia langsung, Harun pergi sana, kasih perbaraan, kasih korban kepada Tuhan untuk mendamaikan. Jadi saudara melihat di sini hati Musa ini sangat lemah lembut. Walaupun dia sudah disinggung, dia tidak berkata kepada, oh ya Tuhan, silahkan saja, saya akan keluar, saya tidak mau lagi, silahkan bunuh saja, saya sudah tidak betah. Tidak. Dia meskipun dia disungut-sungutkan, dimarahin, tapi dia tetap apa? Tetap menjaga Israel. Ini adalah seorang gembala yang luar biasa dari Musa ini. Dia cepat-cepat mengadakan pendamaian supaya tulah itu jangan menghabisi Israel. Karena dia sudah tahu ketika Tuhan sudah marah, awan kemuliaan sudah naik, ini sudah mulai tulah. Dan benar, itu seketika ya. Jadi Harun mengadakan pendamaian, disuruh. Kemudian pas Harun mengadakan pendamaian itu sudah mati 14.000. Dari sini kita melihat bahwa Tuhan itu begitu kuat dengan perintahnya. Memang di dalam perjanjian baru tidak ada hukuman seperti perjanjian lama, ya. Karena ini adalah Taurat, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Tetapi dalam perjanjian baru kasih. Tetapi jangan seperti yang dikatakan oleh Paulus, jangan anggap rendah kasih karunia Tuhan sebagai kesempatan kita untuk berdosa. Memang kasih karunia Tuhan itu sungguh luar biasa. Tetapi jangan kita sebagai umat Tuhan sudah mengerti bahwa Tuhan itu begitu kuatnya prinsip perintahnya, tetapi kita melanggarnya dengan kita mengatakan ini adalah perjanjian baru penuh dengan kasih karunia. Jangan sampai kita digolongkan dengan apa? Orang-orang yang menyia-nyiakan kasih karunia. Tapi saudara nggak melihat dalam perjanjian baru pun ada. Saudara melihat yang menipu Petrus, Ananias dan Safira itu juga mati di depan. Hanya tidak dahsyat seperti Korah. Mereka mati berdua, masih ada. Jadi hendaknya kita dari sini mengerti bahwa Tuhan itu dikatakan pengasih dan penyayang. Memang panjang sabar, tetapi Ia tidak sekali-sekali membiarkan kesalahan terjadi. Ya. Jadi jangan sampai kita menyalahgunakan kasih karunia Tuhan. Tetapi hendaklah kasih karunia Tuhan itu kita buat untuk membuat kita semakin serupa dengan Dia. Kita jangan memiliki hidup seperti bangsa Israel, dihukum dulu baru bertobat.
Hendaklah kita sudah mengerti firman Tuhan, kalau bisa nggak usah kena hukuman, kalau bisa. Tetapi kita menjalankannya apa? Sesuai dengan rencana Tuhan. Karena apa? Kita dalam perjanjian baru ini memiliki Roh Kudus yang senantiasa menguatkan iman kita. Jadi dari firman ini kita mendapat pelajaran untuk tidak macam-macam, ya. Nggak usah macam-macam, nggak usah mencari kemuliaan. Ya. Kalau kita memang sebagai anak Tuhan, ya sudah, saudara melakukan perintah Tuhan saja. Nggak usah seperti Korah tadi ingin menjadi yang terkemuka. Nggak usah seperti Datan dan Abiram yang tidak mau memberontak kepada Tuhan. Nggak usah. Kita harus fokus kepada diri kita. Kita melakukan firman Tuhan, karena itulah yang akan membuat kita semakin berkenan di hadapan Tuhan. Jadi fokus kita bukan ke yang lain, mencari nama, mencari keamanan, kenyamanan, bukan. Tetapi fokus kita adalah untuk supaya kita semakin mendekatkan diri kepada Tuhan, semakin berkenan di hadapan Tuhan. Puji Tuhan, firman Tuhan tidak saya panjangkan, saya serahkan kepada Ibu Gembala. Ya Yesus Kristus Tuhan kami, pagi ini Engkau melawat keluarga Elroy dengan firman-Mu. Engkau mengajar kami supaya selalu hidup dalam kerendahan hati, menjaga kekudusan, baik mengiring Engkau maupun melayani Engkau. Ada satu peringatan penting yang Engkau berikan kepada kami pagi ini, supaya kami tidak melawan Engkau dengan memberontak terhadap pelayan-pelayan Tuhan, terhadap pemimpin-pemimpin kami. Oh Tuhan, roh pemecah belah selalu ada di mana-mana, yang merusak persatuan dan kesatuan umat-umat-Mu. Tapi pagi ini kami memohon, lindungilah kami keluarga Elroy, dari staf gembala, seluruh penatua keluarga Elroy, semua pemimpin pengurus persekutuan doa, semua pengurus-pengurus departemen, semua pelayan-pelayan altar, worship ministry, creative ministry, para IT, para usher. Tidak satupun yang tidak dilawat hatinya pagi ini. Semua menundukkan diri dan merendahkan diri. Merendahkan hati. Jika ada roh kesombongan yang masih bertakhta, menguasai hati, pikiran, perasaan, dan kehendak keluarga Elroy, pagi ini bebaskan kami dari belenggu-belenggu kesombongan yang membuat kami dilawan oleh Tuhan dan membuat kami hancur. Jika ada segala bentuk keegoisan dan berbagai-bagai kejahatan yang masih mewarnai pengiringan kami kepada Tuhan, pagi ini kami mohon, ampuni semua keluarga Elroy, dan belenggu-belenggu itu dihancurkan oleh kuasa darah Tuhan Yesus. Keluarga Elroy siap untuk dipersiapkan Tuhan, untuk dipersiapkan Roh Kudus, untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Tidak satupun keluarga Elroy tidak selamat. Semua selamat, tinggal bersama di dalam kerajaan surga. Terima kasih, kami menuju ke tanah perjanjian kekal kami, yaitu kerajaan surga. Sekalipun kami bagaikan berada di padang gurun, tapi kami tidak takut karena ada Tuhan Yesus. Ada Bapa kami yang selalu menjaga kami. Ada tiang awan, tiang api, yaitu hadirat Allah yang selalu menuntun kami siang dan malam. Oh Tuhan, pagi ini keluarga Elroy akan pergi bekerja. Kami mohon semua keluarga Elroy yang akan pergi bekerja, yang akan pergi berangkat ke sekolah, dan apapun yang akan dikerjakan sesuai dengan kehendak-Mu, diberikan semua hikmat,
akal budi dan kebijaksanaan dari Tuhan. Khususnya keluarga Elroy yang akan bertani sepanjang hari ini. Tanaman jangka pendek, jangka panjang Tuhan yang akan melindungi dan memberkati. Keluarga Elroy yang akan mengelola perdagangan yang ada di pasar, yang ada di rumah, yang dijalankan lewat sepeda motor, mobil, bahkan lewat online. Tuhan akan lariskan semua, serta melindungi apa saja yang didagangkan oleh keluarga Elroy. Dan kami mohon berkat Tuhan untuk keluarga Elroy sebagai pensiunan, sebagai pendidik, sebagai karyawan, sebagai buruh, baik berkarya bekerja di sekitar Matese, Karanganyar, Palur, Solo, Blora, Berau, dan di kota-kota lainnya. Tuhan jaga lindungi, selalu ingat Tuhan dan mengasihi Tuhan, dan mengasihi keluarga, tidak melenceng ke kiri dan ke kanan, dan selalu melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Perintah-perintah Tuhan dijalankan dengan tepat dan benar. Keluarga Elroy sebagai tukang, sebagai penjahit, sebagai sopir, sebagai fotografer, sebagai perias, kami mohon berkat Tuhan berupa muatan-muatan, bangunan-bangunan proyek yang bisa dikerjakan, dan apa saja yang Tuhan percayakan untuk dikerjakan oleh keluarga Elroy, mereka akan kerjakan dengan benar dan baik. Tutup bungkus semua dengan kuasa darah Tuhan. Jauhkan dari malapetaka, mara bahaya, dan kecelakaan. Semua ternak keluarga Elroy kami serahkan dalam tangan Tuhan. Dari ayam, bebek, mentok, kambing, domba, sapi, pembibitan ikan, pemeliharaan ikan, semua sehat dan kuat dan berkembang biak dengan baik sekali. Oh Tuhan, kami bersyukur Kakung Budi sudah pulang ke rumah setelah beberapa lama di rumah sakit. Dan kami mohon sempurnakan kesehatan Kakung Budi Tuhan. Oleh bilur-bilur-Mu, Kakung Budi sehat dan kuat kembali untuk bersama dengan istri melayani Tuhan. Datang ke gereja, beribadah bersama-sama dengan keluarga Elroy. Dan jemaat Tuhan lainnya yang tidak terlalu sehat hari-hari ini. Oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, semua disembuhkan. Yang mengalami jalan buntu, Tuhan sudah buka jalan. Yang memutus asa, Tuhan memberikan pengharapan baru. Karena kami tahu hanya di dalam Yesus ada jalan keluar dan ada kemenangan. Oh Tuhan, kami juga mohon berkat Tuhan untuk Mbak Rina sepanjang hari ini. Dalam bekerja, melayani masyarakat di rumah sakit kasih ibu, melayani keluarga Elroy dan melayani keluarga, melayani masyarakat di sekitar dengan pengobatan-pengobatan. Tuhan yang akan melindungi Marina dan selalu memberikan kekuatan kesehatan. Oh Tuhan, kami juga mohon hari ini Tuhan sudah kurang lebih 2 hari hamba-Mu Ibu Elizabeth Susan dalam keadaan tidak enak badan, sakit Tuhan. Besok kami akan berangkat pulang ke Indonesia. Kami mohon, hari ini kami akan melayani beberapa jiwa-jiwa yang sangat membutuhkan pertolongan-Mu. Untuk itu sehatkanlah Ibu Elizabeth Susan. Kalau ada kekuatan kuasa kegelapan mengganggu hidupnya dan pelayanannya, lewat raganya dilemahkan. Saat ini kami bersatu hati menghancurkannya demi nama Tuhan Yesus Kristus. Oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, Ibu Elizabeth Susan sehat kembali, kuat untuk melayani Engkau. Lindungi keluarganya yang dia tinggalkan, suami dan anak-anak dan seisi rumah, dan pekerjaan yang dia tinggalkan, semuanya dilindungi dan diberkati Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan. Terima kasih semua orang-orang yang sudah menyambut kami dan melayani kami selama di Amerika. Dari keluarga demi keluarga yang begitu baik, Tuhan yang akan
membalaskan segala berkat, kekuatan, kesehatan, dan umur panjang, serta damai sejahtera di hidup mereka. Iman mereka makin kuat di dalam Engkau. Rumah yang kami tinggalin di tempat ini, yang tempat kami tinggal selama ini, menjadi rumah berkat. Kuasa-kuasa kegelapan yang coba mengganggu ibu yang sudah membuka tempat kami di tempat ini, sekalipun kami tahu beliau penuh dengan masalah, tapi Tuhan sudah tolong dan peluk dia, genggam dia, lindungi dia dan sayangi dia, dan memberikan tempat yang terbaik di bumi dan di surga. Terima kasih banyak Tuhan. Kami serahkan negara kami ke dalam tangan Tuhan. Negara Indonesia dalam menyambut demokrasi pada tahun 2024. Partai-partai politik sudah membangun kekuatannya. Tapi tolong lindungi keluarga besar bangsa kami. Jangan sampai tercerai-berai. Jangan sampai mengalami banyak masalah hanya karena memilih pemimpin-pemimpin ke depan kami. Semua diberikan hati yang adil dan bijaksana. Kami serahkan keselamatan bangsa kami. Ampuni dosa dan kesalahan bangsa kami. Hamba-hamba Tuhan dan anak-anak Tuhan di Indonesia. Berkati kami dengan hati yang betul-betul mengasihi Engkau. Dan takut hormat akan Engkau. Kami menjadi garam dan terang untuk bangsa kami. Inilah doa syukur kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari keluarga Elroy, kita berdoa bersama lewat pujian ini. Peganglah tangan Roh Kudus setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Amin. Haleluya. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat, mengikuti jalan-Mu. Terima kasih banyak ya Allah Roh Kudus yang sudah memberkati ibadah subuh kami pada pagi hari ini. Dan kami sangat percaya semua dapur umat-Mu adalah dapur kelimpahan. Semua meja makan umat-Mu adalah meja makan kelimpahan. Dan apa yang kami makan dan minum, baik di dalam rumah, di luar rumah, kuduskanlah dengan kuasa firman Allah. Sehingga keluarga Elroy, kami semua umat-umat-Mu sehat, kuat, penuh sukacita dan damai sejahtera, dan umur panjang. Amen. Untuk bisa beribadah dan memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Israel aman. Israel berkat. Israel berkat. Israel aman. Pada siang hari, Ada tiang awan. pada malam hari, Ada tiang api. keluarga Elroy aman. Keluarga Elroy berkat. Keluarga Elroy berkat. Keluarga Elroy aman. Pada siang hari, Ada tiang awan. pada malam hari, Ada tiang api. gereja dan pastori Elroy aman. Gereja dan pastori Elroy berkat. Gereja dan pastori Elroy berkat. Gereja dan pastori Elroy aman. Pada siang hari, Ada tiang awan. pada malam hari, Ada tiang api. Matese dan sekitarnya aman. Matese dan sekitarnya berkat. Matese dan sekitarnya berkat. Matese dan sekitarnya aman. Pada siang hari, Ada tiang awan. pada malam Ada hari, tiang api. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Amin. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.
Selamat pagi Indonesia. Tapi di sini tidak pagi. Jemaat yang dikasihi Tuhan, di sini jam 2 siang. Nah, seperti biasa di pagi hari jam 5 subuh kita ada apa? Biston pagi. Mulai dari hari Selasa sampai dengan hari Sabtu. Jangan lupa ya, kita mulai hari-hari kehidupan kita dengan datang kepada Tuhan, merenungkan firman Tuhan, dan firman Tuhan akan menuntun sepanjang hari kehidupan kita. Adapun kegiatan setiap minggu, sepanjang minggu ini dimulai dengan hari Selasa. Jam 3 sore adalah doa bersama di Departemen Penginjilan. Seperti biasa, setiap Rabu ada beberapa persekutuan doa. Yang pertama, El Shaddai. Dimulai pukul 4 di rumah keluarga Mas Henry. Kemudian dilanjutkan dengan Sion pada pukul 6 sore di rumah keluarga Bapak Jono. Selanjutnya Gloria pada pukul 7 malam di keluarga Bapak Uprap. Dingin banget. Saudara, di sini itu bisa sampai 8 derajat Celcius. Belum lagi termasuk anginnya yang begitu dingin. Nah, kita lanjutkan pengumuman kita. Pada hari Kamis ada persekutuan doa di rumah keluarga Bapak Kliwon. Persekutuan doa Immanuel Hosana pada pukul 5 sore. Kemudian pada hari Jumat seperti biasa jam 10 pagi ada doa puasa yang dilaksanakan di Pastori. Lalu pada pukul 5 sore ada persekutuan doa Muria Hermon di rumah keluarga Bapak Yunani. Hari Sabtu seperti halnya minggu-minggu yang sebelumnya, maka pada pukul 5 sore ada pemuda remaja. Lalu disambung dengan doa bersama para hamba Tuhan yang akan melayani pada hari Minggu. Diselanjutkan dengan latihan musik. Hari Minggu ini kita akan sama-sama beribadah. Pada pukul 8 pagi ada ibadah pertama bersama dengan ibadah sekolah minggu. Anda bisa membawa anak-anak Anda untuk masuk bersama-sama beribadah. Kemudian pada pukul 6 sore kita ada ibadah yang kedua. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, ingin kami sampaikan untuk minggu depan, seyogyanya ada perjamuan kudus, tetapi sehubung kami belum sampai di Matese, maka perjamuan kudus ditunda hingga minggu kedua. Demikianlah pengumuman kita pada minggu ini. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.